Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang geopolitik kota Amsar, Kufah, menyasar jantung Imperium Persia. Kufah merupakan kota Amsar yang terletak 10 km dari timur laut Najaf dan 170 km di selatan Baghdad. Kota ini dibangun untuk mengatur serta mengurus daerah pembebasan, sesuai dengan fungsi Amsar dalam Islam, yaitu sebuah kota yang dibangun sebagai wilayah basis pangkalan militer sekaligus pusat administrasi bagi daerah-daerah sekitarnya yang baru dibebaskan. Kufah dibangun dalam rangka upaya futuhat wilayah pemerintahan Islam ke sisi timur. Kota ini memiliki peran strategis dalam upaya futuhat sejak abad ke-7 Masehi, terutama dalam rangka upaya futuhat ke jantung wilayah kekuasaan dinasti Sasania Persia. Kota Kufah dibangun pada masa Umar bin Khattab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 638 Masehi. Tak lama setelah upaya perluasan ke sisi barat, yaitu wilayah kekuasaan Bizantium melalui Syam dilakukan. Secara geografis, Kufah terletak di sisi utara kota Basrah dan di sisi selatan kota Baghdad. Kota ini menempati kawasan tepi timur sungai Hindiyeh yang merupakan cabang sungai Efrat. Pada masa dinasti Sasania berkuasa, wilayah ini bagian dari provinsi Suristan dan didiami oleh bangsa Mesopotamia. Wilayah Islam pada masa ini telah mencapai kawasan peradaban Persia di sisi timur dan Mesir hingga sebagian kawasan Afrika Utara di sisi barat. Besaran wilayah kekuasaan ini adalah hasil upaya futuhat yang diwariskan oleh masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Upaya futuhat ini kemudian dilanjutkan pada masa Daulah Umayyah. Pada masa ini berlangsung upaya futuhat gelombang kedua. Pada puncak upaya futuhat ini, wilayah Islam telah mampu mencapai wilayah perbatasan Cina di sisi timur dan Andalusia di sisi barat. Pembangunan kota Kufah diawali dengan pembangunan Masjid Jami sebagai kawasan pusat kota. Setelah itu didirikan kawasan gedung-gedung pemerintahan, termasuk Dar al-Imarah, didirikan di kawasan ini. Setelah dibangun Masjid Jami dan kawasan gedung-gedung pemerintahan, kemudian dibangun komplek hunian masyarakat. Di kawasan ini dibangun pula sejumlah bangunan yang digunakan untuk basis pangkalan militer dan pusat administrasi. Pada masa Ali bin Abi Thalib, Kufah menjadi lokasi ibu kota pemerintahan Islam. Di bawah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan Islam berada di Kufah. Irak yang keluar dari Jazirah Arab di sini, Islam disambut juga sebagai kekuatan pembebas dari penindasan kekaisaran Persia. Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah menjelaskan pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah disebabkan beberapa faktor. Berikut faktor-faktornya. Pertama, jika ditinjau dari kepentingan agama sebagai upaya menjaga secara intensif keutuhan ajaran ketauhidan Islami, karena wilayah ini sebagai sentra berkembangnya ajaran kemusyrikan yang telah berakar dalam dan lama, yakni pengaruh ajaran politeisme dan Zoroaster. Kedua, secara geopolitik, pemindahan pusat pemerintahan tersebut karena wilayah Irak atau Mesopotamia merupakan bagian dari wilayah yang disebut Fertile Crescent Area, wilayah bulan bintang yang subur di Timur Tengah. Ketiga, ditinjau dari kepentingan niaga, Irak memiliki pelabuhan niaga lebih ramai dikunjungi para wirausaha dari negara penghasil rempah-rempah Nusantara Indonesia, Cina, dan India sebagai penghasil tekstil serta komoditi lainnya. Sedangkan posisi Madinah ke arah barat jika ditinjau dari India, Cina, dan Asia Tenggara, adapun posisi Irak lebih ke timur dan menghadap ke Teluk Persia dan Laut Arabia serta Samudra Persia atau Samudra Hindia sekarang.
Dengan pemindahan pusat kekuasaan ke Kufah, hal ini menjadikan jalan niaga melalui laut dan darat semakin terbuka. Tak dapat disangkal lagi jika pada masa Khalifah Utsman bin Affan dinyatakan dalam sejarah telah melakukan kontak niaga dengan Cina dan Nusantara. Sedangkan pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi lebih ramai hubungan niaga tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, Kufah tumbuh menjadi kota pusat intelektual dan kebudayaan Islam. Kufah memiliki gairah kehidupan intelektual yang tinggi yang sama besarnya dengan Basrah. Setelah Kufah tumbuh dan berkembang, para sahabat Rasul banyak hijrah dan bermukim di kota itu. Beberapa sahabat Rasulullah yang bermukim di Kufah itu antara lain Ibnu Abi Waqqas, Abu Musa, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud, Salman, Ammar ibnu Yasir, serta Huzaifah ibnu Yaman. Dalam perjalanannya, Kufah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam. Pada era itu, Kufah juga menjadi pusat penafsiran Al-Quran. Adalah Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan tafsir serta hadis kepada masyarakat di Kufah. Pada abad ke-9 Masehi, di kota itu Yahya ibnu Abdul Al-Hamid Al-Himani mengumpulkan hadis ke dalam sebuah musannad. Saat kekhalifahan Umayyah berkuasa, Kufah bersaing dengan kota Damaskus yang menjadi pusat pemerintahan dinasti itu. Sederet ulama terlahir di Kufah antara lain Surayyah bin Amir, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, dan Sa'id bin Jubair. Gerakan ilmiah itu terus berkembang dan melahirkan Abu Hanifah bin Nu'man Al-Kufi atau Imam Hanafi. Di kota itu berdiri sekolah Sunni yang terkemuka di Kufah yang didirikan Abu Hanifah. Selain itu, Muhammad Al-Baqir dan anaknya Ja'far Al-Shadiq juga ikut memberi pengaruh di Kufah dengan hukum-hukum yang dibuatnya di Madinah. Dalam khazanah peradaban Islam, Kufah juga terkenal dengan tulisan Arab indah yang disebut khat Kufi. Salah seorang sarjana muslim yang mengembangkan tulisan indah Kufi itu adalah Al-Qalqasandi. Khat Kufi merupakan turunan dari 4 tulisan Arab sebelum Islam, yakni Al-Hiri, Al-Anbari, Al-Makki, dan Al-Madani. Penamaan Kufik pertama kali diungkapkan Ibnu An-Nadim dalam kitab Al-Fihris. Demikian Kufah menjadi salah satu kota terawal dalam perkembangan kota-kota Islam. Kota ini pada masa awal dibangun sebagai kota Amsor. Kufah berperan besar dalam upaya futuhat Islam, di mana wilayah Islam mencapai batas-batas terjauh baik di sisi timur maupun di sisi barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.